palsu itu kehilangan nyawanya. Ya, maka ini masalah dan perkaranya lebih besar lagi. Demikian. Ya, taib. Yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal haram. Kemudian dia juga telah mendolimi, hakikatnya dia juga telah mendolimi, ya, dia telah mendolimi orang yang dia untungkan dengan persaksian palsunya. Ya, misalnya dengan persaksian palsunya itu seorang dapat merampas hak orang lain, ya, dapat memenjarakan orang lain, atau bahkan mendapatkan diat ataupun tebusan dari suatu pembunuhan yang sebenarnya tidak ada. Maka hakikatnya dia telah berbuat kezaliman kepada orang ini. Orang yang dia untungkan, dia menangkan dengan persaksian palsunya. Ya. Kenapa? Karena dia telah memberikan kepadanya atau telah menyerahkan kepadanya harta yang haram. Ya, dia telah membawa harta haram kepada orang itu, ya, menggiring harta yang haram kepada orang itu. Lalu orang itu mengambilnya dengan persaksian palsu yang dia berikan. Maka ini adalah bentuk kezaliman, ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqq fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar." Barang siapa yang aku putuskan, aku menangkan perkaranya, ya, lalu dengan itu dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia mengambilnya kalau dia tahu bahwasanya dia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil, misalnya melalui persaksian palsu seseorang. Ya, maka janganlah dia ambil itu. Ya, atau dia membuat satu persaksian palsu untuk merampas hak orang lain. Fala ya'khudhu, jangan ambil itu. Ya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sungguhnya ya aku telah memutuskan untuknya qit'atan minan nar. Ya, satu potong dari api neraka. Ya, satu potong dari api neraka. Nah, demikian. Baik, itu ancaman orang-orang yang merampas hak orang lain, ya, dengan persaksian palsu ataupun dengan sumpah palsu. Walaupun dia menang di dalam perkara tersebut, tapi hakikatnya dia telah mengambil suatu potongan dari api neraka untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, annahu abaha ma haramallah wa 'asamahu. Ya, bahwa hakikatnya dia telah menghalalkan, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala lindungi dan jaga, berupa harta, nyawa ataupun kehormatan. Ya, karena bagi muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Hartanya, kehormatannya dan darahnya, kecuali dengan hak, ya, kecuali dengan alasan yang hak. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan beberapa di antara keburukan-keburukan yang dilakukan, ya, oleh seorang yang memberikan persaksian palsu, syahiduz zur, ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan di dalam beberapa riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan ancamannya juga. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-kabair, ya, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Nah, kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Yaitu memberikan persaksian dan sumpah palsu, ikhwani fiddin. Nah, sumpah palsu ini tentunya sangat buruk, ya, akibatnya bagi orang lain, ya. Yaitu dia bisa mengambil harta ataupun merobek kehormatan orang lain dengan sumpah palsunya itu, ya. Dengan sumpah palsunya itu dia berani bersumpah, ya, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah untuk suatu yang dusta, untuk suatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, ini adalah satu kebatilan. Ya, maka ancamannya juga sangat berat. Kita masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkaitan dengan orang-orang yang muflis, yaitu orang-orang yang pailit pada hari kiamat, yaitu yaitu orang-orang yang telah membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ya, akan tetapi dia telah mendolimi si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia mengambil harta si fulan, ya, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Kemudian apabila habis kebaikannya, maka akan diambil dosa-dosa orang yang telah dizaliminya, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini adalah nasib orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Dan salah satu celah orang itu berbuat kezaliman tersebut adalah dengan melakukan sumpah palsu. Jadi besar sekali akibat buruk dari sumpah palsu dan persaksian palsu ini, ikhwani fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang pertama dia telah melakukan satu kedustaan. Dia telah melakukan dosa dusta. Dosa dusta, dosa berbuat zalim kepada orang yang dimenangkannya, dosa berbuat zalim kepada orang yang dirugikannya, ya, akibat sumpah palsunya itu. Kemudian dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menderita akibat persaksian palsunya itu, akibat sumpah palsunya itu. Jadi ini merupakan suatu dosa yang besar yang harus dihindari oleh seorang muslim. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali manusia yang gampang dengan mudahnya mengucapkan dan memberikan persaksian dan sumpah palsu. Dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menjual Islam, dia menjual nama Allah, dia menjual kitabullah, ya, dia bersumpah demi Allah untuk suatu yang dusta, ikhwani fiddin. Dia menjual sumpahnya dengan harga yang sedikit. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang menukar janjinya, ya, dengan Allah. Dia telah menukar janjinya dengan Allah dan menjual janji-janji dan sumpah-sumpah mereka, menjual sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, menjual sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, menjual sumpah dengan harga yang sedikit, yaitu, ya, mereka berani berdusta, mereka berani berbuat fajir, berbuat fasik di dalam sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian apapun bagi mereka nanti di akhirat. Allah tidak akan ajak mereka berbicara, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, terlebih lagi, ya, orang-orang yang bersumpah, ya, dengan sumpah yang berisi dosa. Ya, dengan sumpah yang berisi dosa. Nabi mengatakan, man halafa biyaminin athimah inda mimbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin akhbar. Barang siapa bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini, silakan ia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah. Meskipun hanya untuk mendapatkan satu batang siwak basah, dia bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa. Ya, dosa di sini ya bisa kebohongan, kebatilan, buhtan, fitnah, ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yahlif inda hadzal mimbar 'abdun wala amatun ala yaminin athimah walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Ya, tidaklah bersumpah di dekat mimbarku ini dengan sebuah sumpah, ya, yang berisi dosa, ya, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah, melainkan kecuali masuk neraka, wajib baginya neraka, ya, wajib baginya neraka. Wajabat lahun nar, ikhwan fiddin. Jadi ini merupakan larangan yang sangat keras, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa untuk merampas hak seorang muslim, ya, atau untuk mencari keridhaan orang lain, ya, atau untuk menyampaikan alasan, khususnya untuk memperebutkan suatu jabatan atau satu kedudukan di tengah-tengah manusia, misalnya dia menyampaikan persaksian dan sumpah palsu. Dia bersumpah dengan isi sumpah yang sebenarnya ya dia tidak akan lakukan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yang sebenarnya tidak ada. Yang sebenarnya tidak ada. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa wajabat lahun nar, melainkan wajib baginya ataupun pasti baginya neraka. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man halafa ala yaminin masburah kadziban falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Barang siapa, ini riwayat Imran bin Husain, Nabi mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, ya, maka silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ya, di dalam api neraka. Yaminin masburatin kadziban. Ya, dia bersumpah dengan sebuah sumpah, ya, yang dusta pada saat ia wajib bersumpah, maka ya Nabi mengatakan falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Yaitu dia duduk dengan wajahnya, ya, di tempat duduk di dalam api neraka, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ancaman yang berat, ya, sama seperti hadis ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya, redaksinya sama dengan hadis ini yang menunjukkan ya kesamaan dosa antara keduanya, yaitu dosa berdusta atas nama Rasulullah dan dosa berdusta berdusta di dalam sumpah atau memberikan sumpah yang dusta. Nah, demikian. Karena satu itu kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara yang ini adalah perbuatan dosa kezaliman terhadap sesama manusia. Nah, kemudian para ulama ya berselisih pendapat tentang kafarah, ya, sumpah palsu. Adakah kafarah sumpah palsu? Seorang menyampaikan sumpah palsu, ya, maka apakah ada kafarah, ya, tebusan baginya? Dan yang benar kafarahnya adalah dengan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya. Jika dengan sumpah palsunya itu dia merampas hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Kemudian dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu dia menyesal atas perbuatannya, dia berazam tidak mengulanginya lagi, dan dia segera menarik diri dari perbuatan dosa tersebut. Ya, nah demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, termasuk juga ya qauluz zur, syahadatuz zur, persaksian palsu, ya, persaksian dusta adalah ya bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim, ya, atau untuk perkara-perkara yang tidak layak. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa ala yaminin qati'atan, ya, au ma'siyatan fahanasa fadzalika kafara. Barang siapa bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau untuk berbuat maksiat, ya, lalu ia batalkan, maka itu adalah kafarah. Demikian juga Nabi mengatakan man halafa fi qati'ati rahim au fi ma la yasluhu fabirruhu alla yutimma ala dzalika. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau sesuatu yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan tidak melaksanakan sumpah tersebut, ikhwan fillah, ya. Nah, demikian. Jadi janganlah kita melakukan sumpah palsu ini, karena itu merupakan suatu kita kata dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sering ya menyandingkan ya dosa ini dengan dosa asyirku billah. Bahkan di dalam dua tempat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau menyandingkannya dengan dosa syirik. Ya, yang pertama di dalam surat Al-Furqan ayat 72 yang kita bacakan tadi. Yang pertama itu, yang kedua adalah dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka intinya adalah janganlah kita terjebak di dalam dosa ini. Hendaklah kita menjauhi dosa besar ini, yaitu bersumpah dengan sumpah yang dusta,
ya untuk merampas hak orang lain, ya meskipun sepele, meskipun hal yang murah dan sepele. Ya, nah ya, kemudian juga ikhwan fillah, barang siapa yang terlanjur melakukannya, hendaklah dia membayar kafarahnya, yaitu pertama dengan tidak melakukan isi sumpah tersebut, yang kedua dia mengembalikan hak-hak yang telah dirampasnya itu kepada pemiliknya, dan yang ketiga dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Nah, demikianlah ya dosa besar yang ke-18 pada hari ini atau pada pagi ini, yaitu memberikan persaksian palsu. Nah, untuk selanjutnya ya kita bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah ini, kita persilahkan. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik kepada Ustaz, dan demikian ikhwatal iman rahimakumullah pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan Al-Kabair, dan alhamdulillah sudah sampai pada poin yang ke-18 yaitu sumpah palsu. Mudah-mudahan kita dapat menjauhinya. Dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Dan kami mohon maaf untuk line telepon kami pending terlebih dahulu. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, saya pernah bersumpah palsu kepada suami saya tentang masa lalu saya karena takut untuk diceraikan. Di satu sisi saya ingin bertobat, tapi di satu sisi lain saya takut sekali untuk diceraikan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Silakan. Ya, pertama tentunya ini satu perbuatan dosa, ya. Kita harus menyadari bahwa perbuatan kita itu adalah perbuatan dosa, ya, karena kita telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu kita menyampaikan satu qauluzur, perkataan dusta, persaksian dusta kepada orang lain, yang orang lain itu tidak lain dan tidak bukan suami kita, tidak lain dan tidak bukan adalah suami kita sendiri. Maka pertama adalah ya tentunya ini kita lihat maslahat ya ke depannya ya. Kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian kita ya di sini ya hak yang diambil adalah hak suami, maka kita minta maaf ya, minta halal kepada suami di dalam hal ini. Ya, dan tentunya tidak semua ya perlu disampaikan secara detail kepada sang suami jika hal itu menimbulkan mudarat bagi rumah tangga kita. Nah demikian ya, karena tidak semua perkara masa lalu itu perlu diceritakan sebenarnya. Ya, perlu diceritakan selama di dalam akad dulu tidak ada persyaratan-persyaratan ya seperti itu ya. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Jadi ya kuburlah masa lalu ya, itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti ya perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu ia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh, maka mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah demikian wallahu alam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustaz, saya adalah orang yang lisannya suka berdusta, melaknat, memaki, dan perkataan buruk lainnya. Tidak ada kebaikan dalam diri saya sampai saya bertemu dengan manhaj salaf ini. Saya baru tersadar dan ingin memperbaiki akhlak saya, tapi sangat sulit untuk merubahnya. Terkadang beberapa kali saya berhasil melawannya, namun yang kesekian kali terulang kembali perkataan buruk tersebut. Bagaimana supaya saya bisa merubahnya? Karena saya takut Allah akan mematikan saya dalam keadaan hina. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, pertama satu hal yang kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dan memberikan hidayah bagi kita kepada manhaj yang hak ini, yaitu manhaj salaf. Itu satu poin yang patut kita syukuri ya, hingga kita menyadari banyak kesalahan-kesalahan kita, bukan hanya berkata dusta atau berakhlak buruk,
Tapi banyak lagi hal-hal lain yang kesalahan-kesalahan lain yang mungkin jauh lebih besar yang dapat kita hindari dan dapat kita jauhi dengan kita berada di atas manhaj yang hak ini. Yang kedua tentunya untuk memperbaiki diri ya, setelah kita menyadari kesalahan-kesalahan kita itu adalah satu poin yang sangat berharga, karena menyadari kesalahan itu adalah suatu langkah awal untuk merubahnya. Karena banyak orang-orang yang memiliki akhlak seperti ini tapi dia tidak menyadarinya. Ya, kemudian dia terus larut di dalam dosa ataupun keburukan itu. Nah, sini satu poin yang patut kita syukuri adalah kita diberikan oleh Allah kesadaran bahwa itu